Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang kita ada di dalamnya ini kembali telah menggugah keimanan kita. Bulan Ramadan ini telah menunjukkan kepada kita bahwasanya kita mampu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mandum tanyo mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk menjauhi kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa dan qiyam, kita mampu untuk melakukan puasa dan qiyam. Mandum dayo mampu. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, kita mampu melakukannya. Ini menunjukkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh bukan suatu kemustahilan. Ya, hana mustahil bagi tanyo jid ke urun soleh. Karena bulan Ramadan kita dapat membuktikan bahwasanya kita mampu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh ini butuh konsistensi kita. Kita selalu konsisten untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dapat menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan menyebutkan dua hal yang sangat penting supaya kita mampu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Yang pertama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu untuk menundukkan syahwat kita. Yang pertama, harus mampu menundukkan syahwat, mampu menundukkan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita syahwat, hawa nafsu, supaya kita mampu untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Ya, tujuan Allah Subhanahu wa taala gebi syahwat kepada kita supaya mampu melanjutkan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat nafsu menyukai para wanita supaya kita memiliki keturunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syahwat nafsu mencintai harta supaya kita memiliki sesuatu untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat mencintai kedudukan kepada kita supaya kita dihormati oleh orang-orang. Nyo dasar Allah Subhanahu wa taala gebi nafsu kepada kita supaya kita mampu untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Makanya Allah mengatakan zuyina linnasi hubbus syahawat.
Allah Subhanahu wa taala menghiasi pada manusia itu kecintaan kepada syahwat, hawa nafsu. Tetapi di sisi lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan syahwat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan syariatnya untuk kita. Nah, syariat diberikan oleh Allah, nah syahwat yang menghiasi diri kita. Ketika syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita lebih condong kepada hawa nafsu, lebih condong kepada syahwat kita, maka di sini kedudukan kita menjadi rendah, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, ya, kami penuhi neraka jahanam itu dengan manusia dan jin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan karena mereka memiliki hati tetapi mereka tidak menggunakannya. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi mereka tidak pernah melihat dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tetapi mereka tidak pernah mau mendengar dengannya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih rendah. Ya, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syahwat gebili Allah Subhanahu wa taala dihiasi manusia dengannya. Allah Subhanahu wa taala ingin memuji kita. Bagaimana ketika syariat turun dan berlawanan dengan hawa nafsu kita? Apa yang lebih kita pilih? Orang yang lebih memilih syariat, maka dia menjadi hamba Allah yang mulia. Tetapi ketika dia lebih memilih hawa nafsu, maka dia menjadi hamba Allah yang hina. Tapi bulan puasa tanya kita kalian, bagaimana kita mampu mengendalikan syahwat kita? Ya, orang yang biasa gepubut-but harum, gepip rokok, oleh payah hubu, payah gepip rokok, hai gitu. Tetapi ketika dia bangun terlambat, gepajuh busahu, kemudian dia mendengar azan, dia berhenti, dia mampu untuk menahan dirinya dari rokok. Gitu. Ditinggalkan rokok. Bahkan dia mampu meninggalkan sesuatu yang dihalalkan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana gepajuh bu, getende. Ketika syariat turun memerintahkan dia untuk menahan lapar, ditinggalkan hawa nafsu. Maka ini yang kita butuhkan para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus selalu mampu untuk mengontrol hawa nafsu kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan muttafaq alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hujibatil jannah bisyahawat wa hujibatin nar bil makarih. Allah Subhanahu wa taala itu menutup pintu surga dengan syahwat kita. Ya, syahwat sebagai tirai, kemudian di belakangnya adalah surga. Ketika seseorang mampu meninggalkan syahwatnya, maka dia akan mampu masuk ke dalam surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup nerakanya dengan sesuatu yang ia benci. Dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk supaya kita mampu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syahwat kita ataupun mengontrol syahwat kita untuk tunduk kepada syariat. Kemudian yang kedua yang mampu membuat kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bertakwa, adalah kita terus mendekatkan diri kepadanya dengan memiliki prinsip yang kuat dalam kehidupan. Tayo
harus sadar, bulan Ramadan yang menyadarkan kita sebenarnya bahwasanya tujuan kehidupan kita di dunia ini itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ayat dan apa yang kita bacakan mandum tanya mampu untuk menghafalnya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Ini tujuan hidup tanya. Bulan Ramadan membuktikan bahwasanya tujuan kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus betul-betul ditanam dalam hati tayo dan kita terus berada di atasnya. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Ibnu Majah dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan wala takunu imma'ah. Kalian itu tidak boleh menjadi orang yang hanya ikut-ikutan di kehidupan dunia. Hanjut sebagai orang yang ikut-ikut kok. Otego jauh masjid ya buka puasa, tanya jauh masjid ya buka puasa. Go ya sembahyang tarawih, tanya ya sembahyang tarawih. Go tinggalkan masjid. Hanali ke sembahyang tarawih bak malam ke-7, ke-8, ke-10, tanya kita tinggalkan masjid hanali dah sembahyang tarawih. Ini ikut-ikutan. Imma'ah dinamakan dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika menyebutkan tentang imma'ah, taqulun in ahsanan nas ahsanna wa in dhalamu dhalamna. Kalian mengatakan apabila orang menjadi baik, kami baik. Apabila orang kembali menjadi buruk, kami pun menjadi buruk. Ya imma'ah. Hanjut orang muslim lagi. Orang muslim dia memiliki prinsip dalam kehidupannya. Prinsipnya adalah dia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqtinu anfusakum. Kalian harus memiliki prinsip yang kuat dalam kehidupan. Hanya ikut-ikutan. Kalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin hari ini mereka hanya orang yang mengikuti saudaranya. Hanya prinsip dalam kehidupan. Rata-rata mendum tanya ikut-ikut kok. Go jak sembahyang tanya jak sembahyang. Go puasa tanya puasa. Kan karena keimanan kita, bukan karena kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqtinu anfusakum. Kalian harus memiliki prinsip yang kuat dalam kehidupan. In ahsanan nas ahsantum. Apabila orang-orang itu baik, kalian baik. Wa in asa'u fala tadhlimu. Dan apabila orang berubah menjadi buruk, kalian tidak melakukan keburukan. Ini baru hamba Allah. Maka ketika dua ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada diri seorang hamba, dia akan terus mampu untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama, dia mampu mengontrol syahwatnya sesuai dengan syariat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, dia memiliki prinsip kehidupan yang kokoh di dunia ini, ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Wallahu taala alam. Nakhtim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.